Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF 11. Di sini kita akan menjelaskan tugas minggu 15 kami yang berjudul Virtual Machine dan OS Security. Yang beranggotakan saya Dimas Krisnawijaya, teman saya ada Zubair Rahman Syabana dan Muhammad Roif Fadil Rahman. Baik, untuk nomor satu itu tuliskan nama dan tipe virtual machine yang pertama Anda review. Di sini saya memilih nama virtual mesinnya VMware Workstation dan tipe virtual mesin itu full virtualization. Lalu tuliskan konsep dan cara kerja model VM tersebut dan gambar yang memperjelas gambar jawaban Anda. Jadi konsep VMware Workstation itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi OS secara bersamaan pada satu komputer fisik. Lalu untuk cara kerjanya itu sistem membuat versi virtual dari media penyimpanan CPU, RAM, CD-ROM, dan lain-lain yang merupakan komposisi penting dari komputer. Sepotong perangkat lunak yang bernama hypervisor juga bertanggung jawab untuk mengelola alokasi sumber daya komputer fisik untuk digunakan oleh mesin virtual. Berikut untuk contohnya, jadi kayak dipecah gitu, ada beberapa aplikasinya. Lalu untuk kelebihan VM tersebut, dia meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem data, manajemen pusat datanya itu sederhana, lalu distribusi aplikasi dan sumber daya yang lebih baiknya. Lalu untuk D itu kekurangannya biaya lisensinya tinggi, ada terdapat beberapa bug juga pas digunakan di produk Oracle, lalu ada masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak bekerja baik dengan VMware. Ini link referensinya. Lalu selanjutnya untuk nomor 2. Oke, kemudian nomor 2 sama seperti yang di atas, tuliskan nama dan tipe OS level virtual machine yang pertama, yang kedua saya review. Di sini saya memberi nama virtual machine-nya adalah Oracle VM VirtualBox dan tipe virtual machine-nya itu sama full virtualization. Kemudian tuliskan konsep atau cara kerja model VM tersebut. Singkatnya, VM Oracle VirtualBox itu aplikasi software virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer fisik. Jadi itu sama seperti di atas, menciptakan lingkungan virtual di mana sistem operasi dapat berjalan seolah-olah mereka berada pada perangkat yang sebenarnya. Untuk Oracle VirtualBox ini menggunakan hypervisor tipe 2 yang berarti berjalan di atas sistem operasi host. Hypervisor ini bertindak sebagai lapisan perantara antara perangkat keras fisik dan sistem operasi guest. Kemudian ini adalah untuk langkah-langkah penjelasan menjalankan Oracle VM VirtualBox-nya. Kemudian tuliskan apa saja kelebihan VM tersebut. Untuk kelebihan Oracle tersebut yaitu mendukung berbagai sistem operasi host, maksud Windows, Mac OS, dan Linux, merupakan perangkat lunak open source yaitu di bawah GPL, kemudian dapat mengemulasi banyak sistem operasi yang berbeda seperti Linux, Windows, dan lain-lain, kemudian menyediakan fitur seperti snapshot, seamless mode, dan shared folder. Kemudian tuliskan kekurangan dalam VM tersebut. Untuk kekurangan Oracle yaitu pengaturan dan konfigurasi fitur-fitur lanjutan dapat menjadi rumit untuk pengguna yang kurang berpengalaman. Terus beberapa hardware mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh VirtualBox. Kemudian menggunakan sumber daya di sistem operasi yang dapat mempengaruhi performa semua keseluruhan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ini adalah link dan referensi sumber-sumber jawaban di atas. Kemudian untuk nomor 3 dilanjutkan teman saya. Oke, saya akan lanjutkan nomor 3. Jadi nomor 3 yang pertama A itu jelaskan yang maksud dengan integrity dalam konteks keamanan sistem. Jadi dalam konteks keamanan sistem, integrity berarti memastikan data tidak diubah, dirusak, atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga keaslian dan konsistensi data selama penyimpanan, pengolahan, dan transmisi. Ini melibatkan mekanisme seperti checksum, hash function, signatures,
kontrol akses, serta audit dan logging untuk mendeteksi dan mencegah perubahan yang tidak sah sehingga data tetap utuh, asli dan dapat diandalkan. Lanjut, 3B, sebutkan 3 contoh kriptografi hashing. Jadi pertama itu ada SHA-256 atau Secure Hash Algorithm 256 bit. Untuk keunggulannya itu dia aman terhadap serangan pre-image dan collision, dan outputnya 256 bit. Dapat digunakan dalam SSL atau TLS, berupa tanda tangan digital dan penyimpanan kata sandi yang aman. Lalu ada SHA-3 atau Secure Hash Algorithm 3. Keunggulannya itu adalah desain baru menggunakan struktur Keccak, lebih tahan terhadap serangan teoritis dan menawarkan diversifikasi dari algoritma SHA sebelumnya. Lalu ada Blake 2, itu keunggulannya itu lebih cepat daripada MDS, SHA1, SHA2. Lalu efisiensinya tinggi dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan hashing cepat, dengan varian untuk platform 64 bit dan 32 bit. Lalu lanjut yang C, jelaskan yang dimaksud dengan authenticity dalam keamanan sistem. Jadi dalam keamanan sistem, authenticity itu memastikan bahwa data identitas pengguna atau perangkat benar-benar asli dan berasal dari sumber yang sah. Ini melibatkan verifikasi identitas melalui autentikasi seperti kata sandi, biometrik, atau sertifikat digital. Penggunaan tanda tangan digital untuk menjamin keaslian pesan, serta sertifikat SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi web, dan sistem autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan. Lanjut. Selanjutnya itu nomor 4A itu jelaskan yang dimaksud dengan symmetric encryption. Jadi symmetric encryption itu adalah metode enkripsi di mana suatu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data, sehingga kedua pihak harus menjaga kunci ini tetap rahasia. Metode ini lebih cepat daripada enkripsi asimetris dan cocok untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar dengan algoritma populer seperti AES, DES, dan triple DES. Keamanan symmetric encryption ini bergantung pada kerahasiaan kunci. Jika kunci terungkap, maka data dapat diakses oleh pihak tidak berwenang. Lalu yang B, sebutkan 3 contoh asymmetric encryption. Pertama itu ada RSA atau Reverse Shamir-Edelman. Keunggulannya itu sangat aman untuk enkripsi data dan tanda tangan digital, digunakan secara luas dalam SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi web dan dalam infrastruktur kunci publik. Lalu ada ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Itu keunggulannya menyediakan tingkat keamanan yang sama dengan RSA tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam hal penggunaan memori dan kecepatan, ideal untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Lalu ada DSA atau Digital Signature Algorithm. Keunggulan itu karena dia dirancang khusus untuk menghasilkan tanda tangan digital yang aman, sehingga sering digunakan dalam protokol keamanan seperti SSH dan sebagai bagian dari standar keamanan pemerintah atau FIPS. Lalu yang lanjut, itu ada perbedaan antara public key dan private key. Jadi public key itu adalah kunci yang dapat dibagikan secara bebas dan digunakan untuk mengenkripsi data atau memverifikasi tanda tangan digital. Sedangkan private key itu adalah kunci yang dirahasiakan dan digunakan untuk mendekripsi data yang dienkripsi dengan public key atau untuk membuat tanda tangan digital. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.